Ini tuh waktu gua riset ya kawan online, gua tuh udah merinding-merinding gimana gitu. Dan asal lu tahu aja tuh, gua merinding banget tuh. Ini tuh udah jam berapa ya? Itu jendela kamar gua kenapa keretak-keretak gitu? Kalian denger nggak? Aduh. Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Harus tetap semangat karena hidup harus tetap berjalan. Sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat yang sudah mengklik video ini. Dan buat yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan gue bisa lebih semangat buat bikin video-video berikutnya nih kawan online. Ayo jangan pelit-pelit ya kawan online. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian udah bertemu lagi bersama gue Azam nih kawan online, tandanya kalian kembali lagi di Zam Taror, Azam Cerita Horor. Di Zam Taror kali ini gue akan membahas tentang misteri terowongan Casablanca. Buat warga Jakarta pasti udah gak asing lagi sama terowongan Casablanca ini. Terowongan ini terletak di bawah Jalan Raya Kuningan kawan online. Nah biasanya buat kalian kalau misalnya mau menuju ke Jatinegara atau dari Jatinegara mau ke arah Sudirman, emang biasanya tuh lebih cepat lewat terowongan ini. Nah, tapi sampai sekarang, terowongan Casablanca ini dianggap sebagai salah satu tempat yang paling angker yang ada di Jakarta kawan online. Bahkan, beberapa kecelakaan yang pernah terjadi di sini dikait-kaitkan dengan hal-hal gaib atau hal-hal mistis yang ada di sana. Kebiasaan ya, warga plus 62 tuh emang demen banget sama hal-hal yang berbau horor. Heran juga gue kadang-kadang kawan online. Sekarang gue mau ngejelasin sama kalian semua nih kawan online, hal-hal gaib apa aja yang dipercaya yang ada di terowongan Casablanca ini nih kawan online. Yang pertama, konon katanya lahan dibangunnya terowongan Casablanca ini dulunya bekas pemakaman gitu kawan online. Agak-agak mirip sama Menara Saida ya. Dulu tuh Menara Saida kan juga dibilangnya bekas pemakaman tadinya gitu. Terus waktu pemerintah mau membangun terowongan ini, pastinya kan pemakaman yang ada di situ kan dipindahin ke tempat lain kan kawan online. Nah, terus beredar ada cerita kalau misalnya ada salah satu kuburan yang jasadnya itu masih dalam kondisi utuh gitu kawan online. Jadi kayak jasad yang masih baru dikuburin, padahal sebenarnya itu kan udah cukup lama kuburannya. Dan banyak yang percaya walaupun kuburan-kuburan ini udah dipindahin ke tempat lain, tapi di sana itu masih tertinggal banyak roh-roh yang bersemayam di lokasi itu. Makanya mungkin itu kenapa lokasi terowongan Casablanca ini sampai sekarang tuh kayak terkenal angker gitu ya kawan online. Sejak saat itu, terowongan Casablanca ini jadi terowongan yang angker buat orang-orang yang lewat situ kawan online. Bahkan ada pengakuan kalau misalnya kita lewat mengendarai kendaraan kita nih, terutama buat para pengendara motor, udara yang dirasakan di terowongan ini tuh kayak aneh gitu, terasa sangat lembab, pokoknya nggak enak itu deh kawan online. Tapi ya kalau gue pribadi sih pernah lewat situ, ya biasa-biasa aja ya, karena emang mungkin Jakarta emang udah terkenal panas kali ya, jadi ya lembab campur panas keringetan gitu. Selanjutnya, ada yang paling fenomenal di terowongan ini kawan online, yaitu sebagai tempat tinggal dari kuntilanak merah. Aduh, gue merinding ya. Gue manggilnya Mbak K aja ya, Mbak K. Ya udah Mbak K. Oke, fix Mbak K. Bahkan saking fenomenalnya tentang cerita Mbak K berbaju merah ini, kok gue manggilnya jadi ribet ya, karena gue takut kawan online. Nah, diangkatlah menjadi sebuah karya film. Nah, lagi-lagi kalau misalnya tempat angker itu nggak lepas dari diangkat ke sebuah genre film. Aduh, bener-bener ya, cuan coy, cuan. Karena kan orang pasti bakalan tertarik buat nonton gitu kan. Film ini rilis di tahun 2007 kawan online dan pada saat itu sempat viral. Tapi film ini nggak terlalu mengangkat cerita asli dari tempat itu sendiri. Dan di film ini juga digambarkan tentang sosok si Mbak K berbaju merah yang bersemayam di terowongan Casablanca ini.
Terus nih, menurut kalian percaya nggak tentang adanya sosok Mbak K berbaju merah yang bersemayam di terowongan Casablanca ini? Kalian boleh komen di bawah ya, kawan online. Terus ada salah seorang paranormal gitu, perempuan bernama Citra Prima. Kalau kalian masih ingat, Citra Prima ini sering banget nongol di dunia lain gitu dulu acaranya. Dia bilang tentang sosok si Mbak K berwaju merah emang beneran ada dan bersemayam di terowongan Casablanca ini. Tapi bersemayamnya itu nggak menetap gitu kawan online, melainkan si Mbak K ini tuh lebih sering ada di pemakaman yang deket-deket sama terowongan Casablanca itu kawan online. Jadi kayak warawiri gitu. Nah, mungkin bisa dibilang terowongan Casablanca ini cuma tempat buat si Mbak K berwaju merah ini kalau lagi mau ngeceng doang kali ya kawan online. Terus Citra Prima juga menggambarkan tentang sosok si Mbak K berbaju merah ini. Kalau Mbak K berbaju merah ini memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Matanya itu runcing dan tajam seperti kucing gitu. Apa jangan-jangan dia juga suka ngeong kali kawan online? Bercanda, peace. Terus dia juga punya gigi taring saat dia menyeringai gitu. Aduh. Maaf ya, gue cuma bercanda supaya gue gak takut. Kemudian kita lanjut ke kisah mistis yang ketiga nih kawan online. Kalau di terowongan Casablanca ini ada sosok hantu pemerkosaan gitu kawan online. Jadi ceritanya nih dulu banget waktu lu belum pada lahir dan bahkan gua belum lahir, pernah terjadi pemerkosaan seorang gadis oleh beberapa pemuda gitu. Nah, abis diperkosa, gadis ini dibiarkan saja atau dibuang di tempat itu kawan online. Jadi kayak abis diperkosa sampai akhirnya dia mati di tempat, terus dia dibiarin begitu aja gitu kawan online. Aduh, tragis banget ya. Terus nih, karena peristiwa pemerkosaan itu sering dikait-kaitkan tentang sosok nenek-nenek yang sering muncul di terowongan Casablanca ini. Konon katanya, sosok nenek-nenek ini adalah jelmaan atau dari si gadis yang pernah diperkosa dulu itu kawan online. Aduh, gue merinding. Terlepas tentang kebenaran atau enggaknya tentang cerita pemerkosaan ini kawan online, lagi-lagi ini tuh udah menjadi salah satu urban legend yang dipercaya dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat. Oke, sekarang kita lanjut ke kisah mistis yang keempat kawan online, di mana di terowongan Casablanca ini dulunya pernah jadi tempat peristiwa bunuh diri. Jadi ada seorang pria yang tewas gantung diri tepat di sisi terowongan Casablanca ini. Aduh, ini tuh waktu gua riset ya kawan online, gua tuh udah merinding gimana gitu. Dan asal lu tahu aja tuh, gua merinding banget tuh. Ini tuh udah jam berapa ya? Itu jendela kamar gua kenapa ketok-ketok gitu? Kalian denger nggak? Aduh. Lagi-lagi cerita ini tuh cerita yang beredar di sekitar masyarakat sekitar terowongan Casablanca ini kawan online. Terus yang terakhir nih kawan online, pernah terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan seorang perempuan. Nah, pada saat itu perempuan ini sedang datang bulan gitu kawan online, yang kebetulan perempuan ini sedang ingin pulang ke rumahnya dan lewat sekitar pukul 21.30 kalau nggak salah. Dan ketika dia baru mau masuk ke terowongan Casablanca ini tuh dia kayak ngerasa matanya itu kayak ada yang nutup dan pandangannya menjadi gelap. Sehingga motor yang dikendarai perempuan ini tuh kayak menabrak dinding terowongan terus langsung terpental. Dan anehnya setelah motornya terpental dan dia terjatuh, itu tuh gak ada sama sekali orang yang menolong perempuan ini kawan online. Jadi tuh kayak lalu lintas tuh lalu lalang aja secara normal. Jadi kayak perempuan ini tuh kayak gak kelihatan gitu kawan online. Nah, kejadian ini tuh terjadi kurang lebih selama 20 menit sampai akhirnya ada orang yang menolong perempuan tersebut. Akibat dari kecelakaan tersebut, si perempuan ini katanya sampai patah kaki kawan online. Aduh, gue udahan aja ya kali ya. Tambah serem kawan online, ini udah malam soalnya tuh gue merinding banget. Oke kawan online, gue akan berusaha tenang dan ini yang terakhir, dimana kalau kita mau setiap melewati terowongan Casablanca ini, kita harus mitosnya itu membunyikan klakson kendaraan kita sebanyak 3 kali kawan online, sebagai pertanda kalau kita tuh kayak mau numpang lewat, kayak permisi gitu.
mau numpang lewat sama yang punya kawasan gitu kawan online. Dan emang kan di Indonesia sendiri tuh udah menjadi sesuatu yang sangat umum ya. Kalau kita mau melewati sebuah tempat dalam keadaan yang tempat itu angker atau bagaimana, itu kita harus membunyikan klakson gitu sebagai pertanda supaya kita tuh nggak diganggu sama penghuni yang ada di tempat itu. So, itulah tadi beberapa kisah misteri yang ada di terowongan Casablanca ini kawan online. Gue minta maaf kalau misalnya ada kekurangan informasi dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata, karena emang ini kondisinya gue udah lumayan malam dan perasaan gue udah mulai gak enak. Kalau misalnya kalian punya cerita lain tentang terowongan Casablanca ini, kalian boleh banget komen di bawah supaya kita bisa diskusi bareng. Dan jangan lupa, gue mau ngingetin buat kalian terus dukung channel Azam Gani dengan cara like, subscribe, komen, dan share supaya gue bisa lebih semangat lagi buat bercerita lewat Zam Tarot berikutnya. Dadah kawan online.